warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian semua tetap selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Dan jangan lupa tetap semangat, ikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 tentang teks prosedur. Kompetensi dasar menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, membuat cenderamata, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menguraikan struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya. 2. Menyimpulkan prinsip penggunaan kata, kalimat, atau paragraf pada teks prosedur. 3. Menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca bacaan. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur lebih lanjut, tentunya anak-anak sudah tahu kan apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Macam-macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur cara membuat. Yang kedua, teks prosedur cara menggunakan alat. Yang ketiga, teks prosedur cara melakukan sebuah kegiatan. Anak-anak, ciri-ciri teks prosedur adalah yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Yang kelima, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan untuk melakukan kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Nah, yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut, disebut tips loh. Nah, selanjutnya kita akan memasuki struktur teks prosedur membuat sesuatu. Ada 4 struktur teks prosedur membuat sesuatu. Yang pertama, ada tujuan. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang keempat adalah penutup. Struktur teks prosedur membuat sesuatu. Yang pertama, tujuan. Dapat berupa judul dan juga berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai jika melakukan suatu tahapan pada teks prosedur tersebut. 2. Bahan-bahan dan alat-alat atau material yang diperlukan. 3. Langkah-langkah.
Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Pada bagian ini, setiap langkah harus dilakukan secara urut, tidak boleh secara acak dalam melakukannya. Dan yang keempat, penutup. Berikut adalah contoh struktur teks prosedur cara membuat sesuatu, yaitu cara membuat bubur Manado. Ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Selanjutnya, struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Dan yang ketiga, penutup. Selanjutnya, berikut adalah contoh struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Misalnya, cara mencuci tangan dengan benar. Ciri kebahasaan teks prosedur. 1. Menggunakan kata yang menunjukkan urutan. 2. Menggunakan kalimat perintah. 3. Menggunakan kata keterangan untuk menerangkan suatu keadaan, untuk menerangkan keadaan dan cara. 4. Menggunakan kalimat dalam bentuk pasif. 5. Menggunakan kriteria atau batasan. 6. Menggunakan kata penghubung, pelesapan, kata acuan. Pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama yang sudah disebutkan sebelumnya. 7. Menggunakan akhiran i dan akhiran kan. Misalnya, taburi roti yang sudah masak dengan keju parut. Taburkan keju parut pada roti yang sudah matang. Bagaimana anak-anak? Pelajaran tentang teks prosedur? Mudah bukan? Nah, Ibu harap setelah mempelajari teks prosedur, anak-anak bisa menentukan struktur teks dan bagian-bagiannya, serta memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca pada struktur teks. Nah, anak-anak, demikianlah pemaparan materi tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.